Sahabat Nova, kembali lagi bersama aku Acik dan Agni di video versus. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi ramai digandrungi orang-orang nih. Ini bukan investasi atau pembahasan kecantikan ya. Oke. Tapi hari ini kita akan bahas soal makanan. Wow. Lapar ya? Lapar ya, udah mulai bunyi ya. Bener. Selain makan makanan Indonesia, pasti kamu sering juga kan nih makan makanan luar negeri gitu. Kalau favorit kamu apa sih? Makanan luar negeri ya? Ya kayaknya paling sering aku makan akhir-akhir ini adalah makanan Korea. Lebih enak. Terus juga kalau makannya ditemenin sama tontonan drama atau variety show, itu kan lebih seru dan nikmat gitu, lebih meresapi perkoreaan kita gitu loh. Emang kalau kamu suka makanan luar negeri apa, Cik? Kalau aku sih yang jelas ya makanan tetangganya Korea, yaitu Jepang. Wow. Karena menurut aku ya makanan Jepang itu tuh jauh lebih sehat dan bervariasi. Kalau makanan Korea kan cuma pedes doang ya nggak sih, mana enak gede mulut. Ya, enggak gitu sih sebenarnya, ya mungkin pedas doang, tapi seenggaknya tuh lebih baik dari makanan Jepang tuh menurutku ya. Makanan Jepang tuh rasanya hambar, nggak enak. Karena kamu tau gak sih, mungkin tuh sahabat Nova juga nih ya, kalau makanan Korea itu lebih sering menggunakan rempah-rempah, sehingga dari rasa tuh jadi lebih beragam, lebih gurih gitu. Karena menurut aku ya kalau pedas itu ya cuma masalah selera aja, karena memang makanan Korea itu banyak kan pakai bubuk atau pasta cabai, jadi ya wajar aja kalau pedas. Tapi makanan Korea tuh ribet gak sih nih? Kayak banyak banget lauknya gitu loh. Kayak kimchi lah, rumput laut lah, sup lah, dan lain-lain. Jadi kayak mangkuk-mangkuknya itu akan memenuhi meja makan penuh. gitu. Tapi kalau makanan Jepang itu gak banyak lauk pauknya, cuma makan mie sama nasi aja udah cukup gitu. Mirip sama culture orang Indonesia sih sebenarnya menurut aku. Tapi kan ini kan makanan luar negeri ya, bukan makanan Indonesia ya. Jadi kayak ya mungkin kulturnya sama, karena kita pernah dijajah kan sama Jepang, makanya kulturnya sama. Bisa tapi jadi ya. Percaya atau enggak nih, untuk sahabat Nova juga mungkin lebih banyak orang yang suka makanan Korea ya karena ciri khas makanan Korea kan barbecue ya. Maksudnya kayak di mana-mana gitu kita sering lihat all you can eat barbekyuan, Korean barbecue 99.000 plus gitu kan. Lebih banyak kayak gitu. Dan selain itu juga makanan Korea tuh sering kali lebih manis yang bikin tuh cita rasanya tuh makin berasa. Jadi ya intinya adalah makanan Korea itu banyak rasa, makanan Jepang tuh hambar gitu. Oke deh, kalau misalnya banyak yang emang suka barbecue Korea itu oke lah, emang kayaknya bahkan itu sering ngantri gitu ya. Tapi kalau dari makanan Korea itu tahu nggak sih, itu tuh lebih tinggi kalorinya dibanding makanan Jepang. Karena makanan Jepang itu kan sering dianggap emang lebih sehat ya daripada makanan Korea. Alasannya ya karena memang makanan Jepang itu sedikit menggunakan gula dan daging, karena mereka lebih banyak menggunakan seafood biasanya. Nah, jadi hambarnya itu karena emang nggak banyak bumbunya. Betul ya, sehat gitu loh. Tapi yang namanya makanan Jepang tuh kan banyak yang mentah ya. Betul. Kayak sashimi gitu kan, kayak iu gitu. Apalagi ya untuk lidah orang Indonesia, terutama aku nih, atau mungkin sahabat Nova juga ada yang nggak suka makanan mentah. Kayak nggak cocok sama makanan Jepang yang terutama tuh yang mentah-mentah. Kayak apa namanya, si sashimi dan teman-temannya gitu. Jadi terus kayaknya proses masak makanan Jepang itu jauh lebih ribet daripada makanan Korea. Karena kan kalau makanan mentah tuh kayak harus diapain dulu lah, terus dibersihin yang ribet lah. Enggak tahu nih, itu malah sebenarnya itu lebih ribet masakan makanan Korea. Okay. Karena kan tadi kamu bilang ya kalau makanan Korea tuh punya banyak bumbu dan rata-rata itu difermentasi. Benar. Nah kayak bikin kimchi tuh di Korea kan, maksudnya di drama-drama kan kita bisa lihat tuh kayak bumbunya banyak banget, didiemin lama gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin lebih menantang adalah beberapa bumbu yang perlu waktu lama untuk buatnya itu kan. Jadi secara nggak langsung tuh emang lebih ribet dan untuk persiapan masaknya daripada makannya, mohon maaf. Sedangkan kalau masakan atau makanan Jepang itu biasanya kamu hanya memotong bahan atau masukkan ke penggorengan, ya jadi nggak butuh waktu lama. Kayak nggak harus disimpan lama dulu. Kan ada tuh kadang kimchi bertahun-tahun, makin lama makin resep gitu kan. Tapi jangan salah, karena menurut website biteMyBun.com, ternyata makanan Korea itu lebih simpel proses makannya daripada makanan Jepang. Karena kamu tau gak sih, kalau misalnya orang Korea mau makan kan tinggal makan aja nih, udah tinggal suap. Tapi kalau orang Jepang makan tuh harus ada ritualnya. Ritual? Ribet. Masa iya sih ritual? Ribet. Karena ada beberapa nih ritual orang Jepang, diantaranya tuh kayak masak hidangan dengan cara tertentu, kayak misalnya ditentukan oleh tradisi, jadi kayak ngikut banget sama tradisi. Terus ada juga menyambut staff sama koki sebelum makan, ini kalau di restoran gitu ya. Terus juga makan dengan peralatan khusus, kayak sumpitnya harus gimana, garpunya,
sendoknya, terus harus nempatin lagi peralatan makan di tempat tertentu setelah selesai. Jadi kesannya tuh lebih menikmati seni, sejarah, sama cara makan tradisional daripada makanannya sendiri. Padahal kan makanan ya udah dinikmatin aja, nggak usah pakai ritual-ritual gitu loh. Oke lah. Tapi ya terlepas dari proses makan dan masak, menurutku makanan Jepang atau Korea sama-sama enak kok. Iya nggak sih? Benar Kayak, sih. Punya cita rasa tersendiri, Betul. punya selera kita masing-masing gitu. Jadi ya ternyata sebenarnya juga makanan Jepang dan Korea itu juga punya kemiripan kok gitu. Iya nggak sih? Kayak sushi. Bisa ada sushi Korea, ada sushi Jepang gitu nggak sih? Kayak kulturnya aja beda, cara masaknya beda. Emang ada makanan yang sama? Ada loh, yang kayak aku bilang tadi, contohnya kimbap sama dengan sushi gitu. Oke. Sekilas makanannya terlihat sama karena dasarnya nasi, isinya lauk-lauk yang kemudian digulung dengan rumput laut kering gitu kan. Tapi yang membedakan kedua makanan ini isi lauk tersebut. Biasanya kalau isian sushi itu berbagai macam fresh seafood atau dan pakai coka beras gitu. Benar. Jadi emang mirip sih ya. Kan sama-sama nasi kayak buat bekal gitu kan biasanya kan. Oke. Tapi emang kalau misalnya tadi si sushi itu pakai seafood kan isinya, terus pakai cuka beras. Kalau misalnya si kimbap ini biasanya tuh isinya telur goreng, tumis daging, sama sayur-sayuran. Nah kalau bumbunya sendiri si kimbap itu biasanya pakai minyak wijen. Jadi kayak sama tapi nggak sama. Jadi juga serupa tapi tak sama. Nah itu maksudnya gitu-gitu. Oke, nah itu kan, dan gak cuma sushi sama kimbap aja loh nih, tapi kayak gyoza sama mandu gitu. Mirip. Itu kan mirip ya. Terus ada juga bungopang dan taiyaki. Itu sama juga ya. Terus jadi tinggal preferensi kamu aja nih pilih yang mana gitu. Tapi kalau aku sih tetap Jepang. Enggak. Kalau aku tetap makanan Korea ya. Kalau misalnya sahabat Nova, apa nih pilihannya? Makanan Jepang atau makanan Korea? Boleh bagikan di dalam kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu pengen nonton perdebatan seru tapi receh tapi menyenangkan untuk dibahas, kamu bisa nonton di playlist YouTube Nova Versus gitu. Terus kalau misalnya kamu mau dapat update artis, dapat informasi soal kesehatan dan kewanitaan, juga mampir aja di YouTube-nya Nova. Dan gak cuma YouTube aja, Nova tuh punya banyak sosial media, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada Facebook. Dan di Facebook kita akan live setiap hari loh sahabat Nova. Jadi pastikan kamu like fanpage Facebooknya Nova, ikuti semua sosial medianya Nova. Dan terima kasih untuk sahabat Nova yang sudah menonton video ini. Boleh tuliskan dalam kolom komentar kamu ya, kira-kira suka makanan Korea atau suka makanan Jepang. Betul. Atau mungkin makanan lainnya boleh lah. Boleh ditulis. India gitu ya. Prancis. Bonjour. Spaghetti, Mamma Mia. Oke, nah sahabat Nova, kita boleh berbagi di kolom komentar. Betul. Dan kamu bisa mendapatkan berita terupdate di nova.id. Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Bye-bye.